memulai saja. Nah, ini untuk materinya yaitu tentang senam lantai. Ini senam lantai adalah ya bentuk latihan fisik ya secara sistematik dengan melibatkan gerakan-gerakan terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu ya. Adapun senam lantai merupakan salah satu jenis senam yang meliputi berbagai jenis gerak. Sini ada 4 jenis ya. Jenis senam lantai, kemudian tujuan dan manfaat. Kemudian yang ketiga latihan fisik. Nah, yang keempat aspek yang harus diperhatikan. Senam lantai dapat dilakukan dengan bantuan matras. Ya, unsur-unsur senam lantai terdiri atas gerakan mengguling, ya, melompat, meloncat, kemudian berputar di udara, serta menumpu baik dengan tangan ataupun kaki. Jadi tumpuannya bisa menggunakan tangan maupun kaki. Senam lantai dapat dilakukan tanpa alat ataupun tidak menggunakan alat. Ya, untuk yang pertama senam lantai tanpa alat dulu nih. 1. Guling depan. Ini yang tidak menggunakan alat nih ya. Senam lantai yang menggunakan alat. Nah, gerakan mengguling biasanya kamu pernah mencoba waktu SD maupun SMP ya. Di sini gerakan seperti dari tengkuk pinggul ya sampai pinggang, panggul bagian belakang. Itu untuk melakukan gerakan roll depan. Yang kedua yaitu guling belakang ya. Oke, atau roll belakang ya. Gerakan mengguling yang dimulai dari pinggul, pinggang bagian belakang, punggung, tengkuk, kemudian berdiri kembali dengan kedua kaki. Yang ketiga, berdiri dengan kedua tangan. Ya, apa itu berdiri dengan tangan? Itu dinamakan handstand. Ya, stand di sini seperti pada video ya, handstand. Handstand adalah gerakan berdiri dengan tangan. Ya. Kemudian sebagai tumpuan, nah di sini atau bisa dibantu dengan menggunakan berdirinya itu di tembok ya. Yang keempat yaitu berdiri dengan menggunakan kepala atau bisa disebut dengan handstand. Nah, ini itu berdiri dengan kepala ya. Sikap meluruskan badan secara vertikal ya. Itu kemudian tumpuannya menggunakan kepala dan kedua tangan untuk sebagai tumpuan. Yang kelima yaitu guling melenting atau bisa disebut dengan neck spring ya. Ini untuk guling melenting sama dengan halnya melakukan roll depan, cuma yang membedakan di sini ketika melakukan tolakannya yaitu agak dilentingkan badannya ya. Gerakan tubuh melenting depan atas yang dimulai dari dahi kemudian dilanjutkan dengan melenting atas kepala, bahu, pinggang, pinggul dan kedua tungkai dan lengan. Yang keenam adalah sikap kayang. Nah, sikap kayang mungkin kalian juga pernah belajar ya sikap kayang ya. Oke, ini untuk sikap kayang gerakannya. Oke, gerakan melengkung tubuh arah belakang dengan tumpuan tangan dan kaki. Ya, yang ketujuh adalah sikap lilin. Ya, sikap lilin di sini sudah ada ya sikap lilin, nanti juga bisa kalian lihat ya di video. Apa itu sikap lilin? Gerakan meluruskan tubuh dengan bertumpu pada tengkuk dan ditopang oleh kedua siku. Yang kedelapan, sikap kapal terbang. Ya, sikap kapal terbang. Nah, sini ya untuk melatih keseimbangan biasanya ya sikap kapal terbang atau pesawat terbang ya. Biasanya bertumpuan pada satu kaki, badan sejajar dengan lantai ya, itu. Kemudian yang ke-9 yaitu meroda. Nah, di meroda di sini posisi kita melakukannya gerakannya yaitu berputar ya. Sini untuk berputar ya menggunakan tangan. Kemudian secara bergantian. Nah, itu yang tanpa alat ya, itu yang tanpa alat. Nah, kemudian yang menggunakan alatnya ya. Yang pertama ada kuda pelana. Nah, kuda pelana di sini yang kedua ada gelang-gelang. Nah, gelang-gelang ya. Ini gerakannya ya. Kemudian yang ketiga
ada kuda lompat. Nah, ini masih menggunakan alat ya untuk senam lantainya. Yang keempat adalah palang sejajar. Oke, palang sejajar ini biasanya di kompetisi seperti di Olimpiade ya. Yang kelima, palang tunggal. Oke, nah ini masih menggunakan alat. Yang keenam, palang bertingkat. Ya, ini masih menggunakan alat. Ya, nanti harus kalian membedakan ya antara senam yang tanpa alat dan yang tidak menggunakan alat. Yang ketujuh yaitu balok keseimbangan. Nah, oke. Senam lantai merupakan bagian dari senam artistik. Ya, perlu kalian ingat, senam lantai merupakan bagian dari senam artistik. Senam artistik diartikan sebagai senam yang menggunakan aspek tumbling dan akrobatik. Ya, berikut yang termasuk senam artistik putra dan putri. Jadi ini bedakan ya antara senam putra dan putri. Oke, untuk kategori putranya, ya yang pertama ada lantai, kemudian ada kuda pelana, ada gelang-gelang, kemudian kuda lompat, palang sejajar, dan palang tunggal. Itu untuk putra. Nah, untuk putrinya, kategori putri itu ada lantai, kemudian kuda lompat, kemudian palang bertingkat, balok keseimbangan. Nah, itu ya yang membedakan. Nah, tujuan dan manfaat senam lantai. Nah, di sini ada 9 tujuan manfaatnya. Tujuannya senam lantai untuk meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam. Yang pertama, kemampuan gerak tubuh makin baik. Nah, kemudian memperkuat otot, tangan, pinggang, bahu, perut ya. Itu kemudian memperkuat fisik secara menyeluruh, menjaga keseimbangan tubuh, melatih melompat, memperbaiki postur ya, melatih fokus, kemudian membakar lemak ya. Kemudian yang 9 yaitu melancarkan sirkulasi darah. Nah, itu untuk tujuannya, ada 9 tujuan senam ya. Jadi kalian kalau misalkan mencatatnya lambat, boleh nanti lihat video flashbacknya ya, baik itu di psikologi maupun di channel YouTube Bapak ya. Mungkin kalau penjelasan Bapak terlalu cepat ya, atau di tampilan kalian videonya kurang jelas ya, kalian bisa lihat nanti ya. Oke, nah kemudian manfaat senam lantainya. Manfaatnya itu ada manfaat fisik dan manfaat mental dan sosial. Manfaat fisik, melalui senam lantai daya tahan otot melakukan kelincahan, kemudian kelenturan, keseimbangan ya, koordinasi berkembang. Kemudian 2, gerakan senam lantai dapat membantu memperbaiki postur, kesadaran tubuh, meningkatkan keterampilan gerak. Nah, itu untuk manfaatnya. Kemudian manfaat mental dan sosialnya apa sih? Ya, kegiatan senam mendorong kemampuan berpikir, mengembangkan keterampilan. Oleh karena itu, pesenam lantai harus ya bisa melakukan gerakan. Nah, aspek penting dalam senam di sini ada 9 ya. Melakukan pemanasan dulu 1 ya. Kemudian yang kedua, melalui gerakan yang ringan dulu, jangan yang sulit-sulit. Yang ketiga, konsentrasi penuh untuk melakukan gerakan senam. Kemudian mematuhi ketentuan teknik gerakan yang dikasih tahu oleh guru, berpakaian senam yang sesuai, menggunakan matras setiap melakukan senam lantai, memastikan matras dalam keadaan sekitar aman untuk melakukan gerakan senam. Pastikan selalu dalam pengawasan saat melakukan gerakan atau latihan, otomatis harus dibantu sama teman ya. Yang ke-9, melakukan pendinginan dan relaksasi sesudah melakukan aktivitas ya. Relaksasi itu pendinginan ya, biar kita selesai melakukan senam itu tidak tidak kaku gitu ya, ada pendinginan ya. Baik, itulah sedikit ya penjelasan tentang materi senam lantai ya dari awal sampai akhir. Dan kalau misalkan kalian ada terkendala tadi, Pak videonya kok nggak jelas gitu ya, boleh nanti kalian bisa buka di channel YouTube Bapak ya, di Nanang Sopandi, atau bisa juga lihat di psikologi videonya ya, biar kamu lebih jelas lagi untuk kalau misalkan buat mencatatnya ya. Oke, di situ ya. Oke, sampai di sini silakan ada pertanyaan sebelum Bapak melanjutkan ke kuis ya. Silakan Bapak kasih kalian untuk bertanya, 3 siswa aja bertanya akan mendapatkan poin 10 poinnya ya, untuk yang bertanya tentang seputar tadi materi senam lantai tersebut ya. Otomatis kalian harus punya catatan tadi, walaupun menjelaskannya Bapak terlalu cepat ya, tapi diharapkan kalian ambil yang penting-pentingnya aja. Oh, berarti jenisnya senam ini.
manfaatnya senam ini gitu ya. Sebelum nanti kita masuk ke kuis. Jadi ketika menjawab kuis sudah paham ya. Oke, kita ke sesi tanya jawab ya. Oke, untuk sesi tanya jawab silakan Bapak kasih kalian untuk bertanya 3 siswa saja. Yuk, silakan yang mau bertanya. Silakan. Oke, Syapta. Silakan Syapta. Kenapa Syapta? Tanyanya. Gimana sih Pak caranya handstand buat pemula? Oke, gimana caranya handstand untuk pemula? Sebentar Bapak catat dulu ya. Syapta. Oke. Untuk cara melakukan handstand bagi pemula, itu yang pertama harus ada dibantu oleh teman, ya. Kemudian lakukan pemanasan untuk penguatan tangan karena tumpuannya adalah tangan. Ya, peregangan tangannya seperti apa? Misalkan melakukan push up, melakukan pull up, ya kan, untuk karena kekuatan tangan. Karena hand kan yang sebagai tumpuannya. Nah, yang kedua itu minta bantuan teman untuk melakukan mengangkat kaki ketika misalkan melakukan posisi lurusnya, atau bisa juga dilakukan di atas di dekat dinding ya. Jadi posisi kakinya itu nempel di dinding, kemudian didorong badannya ke atas. Jadi posisinya agak lurus gitu ya, minta bantuan teman, atau bisa juga alat bantunya itu dinding, tapi tetap kamu dilakukannya itu ada di matras ya. Oke, itu ya Syapta ya. Oke Pak, makasih. Oke, silakan yang kedua, siapa yang mau bertanya? Saya mau tanya Pak, Atas nama siapa? Junior, Oke, silakan Junior. apa yang menyebabkan seorang melakukan kesalahan dalam melakukan sikap lilin? Oke, apa yang di apa tadi? Apa yang menyebabkan seorang melakukan kesalahan dalam melakukan sikap lilin? Nah, kesalahannya apa? Ya, yang pertama itu si pesenam itu tidak melakukan sesuai prosedur ya. Kesalahannya ya, yang pertama tidak sesuai prosedur atau tidak sesuai urutan cara melakukannya. Yang kedua, tidak melakukan pemanasan. Nah, itu. Yang ketiga, itu sikap lilin ya. Iya Pak. Nah, sikap lilin. Kemudian tumpuan sikap lilin kan ada di sini nih, di belakang kepala, sama tumpuannya ada di tangan. Nah, tangan agak ditekuk ya. Kemudian urutannya, tapi yang pasti itu urutan cara melakukannya. Kan urutan sikap lilin kan yang pertama posisi berdiri dulu, kemudian sikap siap, tangan lurus, kemudian jongkok di matras, kemudian rebahan, baru mengangkat kedua kaki ya. Boleh kamu bisa lihat teknik cara melakukan sikap lilin agar kamu tidak salah dalam melakukan gerakan sikap lilin dan tidak terjadi cedera misalkan gitu ya. Seperti itu ya. Tadi siapa Junior ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, satu anak lagi, silakan, satu siswa lagi. Saya Pak, Siapa? saya Evi Pak. Sevi. Syafei. Saya Evi Pak. Ya, oke, silakan Sevi. Itu cara ngelakuin tahap awal sikap kayang gimana sih Pak? Saya mau coba, takut leher saya patah. Oke, gimana cara sikap kayang ya? Kalau sikap kayang kan untuk pemula jangan langsung posisi berdiri ya, tapi posisinya itu kita tiduran seperti mau rebahan, ya kan? Itu posisi pertama. Ya, setelah posisi tiduran sudah bisa mengangkat badan kita, berarti coba kita berapa detik gitu ya, minimal 20 detik kita coba mengangkat. Nah, udah posisi tiduran, coba kita posisi jongkok. Ya, kemudian badannya dijatuhkan ke belakang. Nah, itu. Nah, kalau sudah bisa dari posisi jongkok, baru kita ke posisi berdiri, baru kita langsung melakukan sikap kayang. Yang harus diperhatikan kita ketika melakukan senam itu yang pertama harus pemanasan dulu ya, karena otot kan tidak tahu kan, otot sama bagian persendian kita kan ya sudah siap belum nih untuk melakukan senam. Jadi diharapkan kita harus itu dulu pemanasan dulu agar tidak terjadi yang tidak diinginkan ya. Seperti itu ya Safei.
Ya Pak, ini saya coba Pak. Oke, ya. Cukup ya, tidak ada pertanyaan lagi ya. Bapak cuma membatasi 3 saja ya. Untuk 3 penanya 10 poin yang didapatkan ya. Oke, selanjutnya Bapak akan lanjut ke kuis. Persiapkan kalian untuk kuisisnya.